Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-273 ini didukung oleh para pemain Benny Indrahadi sebagai Sipi, Heri Stiono sebagai Dias Sangramawijaya, Masono sebagai Arya Wiraraja, Edos sebagai prajurit Tartar, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Edi Johan sebagai Ike Mese, Mogan sebagai Kausing, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Suasana pesta masih terus berlangsung di Balai Paseban Agung di Istana Kediri. 2 orang prajurit Tartar melaporkan tentang kehadiran Dias Sangramawijaya, berikut 200 pasukan Majapahit yang mengawalnya. Dalam keadaan setengah mabuk, tanpa merasa curiga, Panglima Sipi bergegas menuju ke pintu gerbang istana. Sesampai di depan pintu gerbang, dia segera melompat turun dari punggung kudanya. Panglima Sipi melihat Dias Sangramawijaya berdiri di sebelah sebuah tandu. Untuk sesaat lamanya dia berdiri tegak menunggu. Dias Sangramawijaya kemudian bergerak perlahan-lahan maju menghampirinya. Mereka sekarang sudah berhadap-hadapan. Kami semua sudah tidak sabar lagi menunggu. Tapi rupanya Tuan Sangramawijaya adalah seorang yang suka menepati janji. Kami minta maaf, Tuan Panglima.
kedatangan kami agaknya sangat terlambat, Tuan. Ya. Pastilah Tuan mempunyai banyak urusan di Majapahit. Kami bisa mengerti. Yang penting, Tuan sudah menepati janji. Iya, di mana Tuan-Tuan Panglima yang lain? Maksud saya Panglima Ikemese dan Panglima Kausing, Tuan. Mereka sedang mengadakan perjalanan keliling di jalan-jalan kota Kediri. Mereka sedang mengadakan tugas-tugas ronda. Tapi, kalau ada sesuatu urusan yang penting, saya bisa mewakili mereka. Saya datang untuk menepati janji saya, Tuan. Iya, baik ya. Saya datang untuk menyerahkan surat pernyataan menyerah kepada bala tentara Tartar. Ya. Di samping itu juga, saya juga sudah berjanji untuk menyerahkan 2 orang putri boyongan untuk dibawa ke kerajaan Mongolia. Kemudian diserahkan kepada Kaisar Kubilai Khan. Mereka yang di dalam tandu itulah putri-putri boyongan yang saya maksudkan, Tuan. Bagus sekali. Ternyata Tuan Sanggrama Wijaya adalah seorang pembesar kerajaan yang bisa dipegang teguh kata-katanya. Tapi sebelumnya, saya ingin mengetahui tentang satu hal. Soal apakah itu, Tuan Panglima? Saya tidak melihat Perwira Yungpo dan 14 orang prajurit Tatar bersama Tuan. Di manakah mereka? Mereka menyertai keberangkatan kami ke Bedukuan Majapahit, Tuan Panglima. Tapi setelah itu mereka minta izin untuk kembali ke Istana Kediri. Kami pun tidak bisa menghalang-halangi mereka. Lalu apakah mereka belum tiba di sini, Tuan? Aneh sekali. Mereka belum tiba di Istana Kediri. Barangkali mereka mempunyai urusan yang penting di tengah jalan, Tuan. Itu tidak menjadi kebiasaan prajurit-prajurit Tatar. Mereka biasa menjalankan perintah dengan patuh. Mereka kami tugaskan untuk mengawal Tuan ke Majapahit. Mereka tidak mungkin mengerjakan hal-hal lain yang tidak kami tugaskan sebelumnya. Maaf Tuan Panglima. Sebaiknya kita tunggu saja barang sebentar. Mereka berangkat sejak tadi pagi. Dan barangkali mereka sedang dalam perjalanan. Terus terang, saya belum bisa menerima alasan Tuan. Tidak biasanya Perwira Yungpo berbuat seperti itu. Ia selalu mengerjakan perintah dengan patuh. Ya, tapi baiklah, kita tunggu barang sebentar. Sementara itu, Tuan Sanggrama Wijaya berikut pasukan Majapahit terpaksa kami tahan sebentar. Sebelum Perwira Yungpo kembali, kami tidak bisa melepaskan Tuan Sanggrama Wijaya. Hal itu tidak menjadi soal bagi kami, Tuan Panglima. Mudah-mudahan Perwira Yungpo dan 14 prajurit Tartar segera kembali ke Istana Kediri, sehingga Tuan Panglima tidak perlu lagi mencurigai kami. Baiklah. Sekarang mana? Saya ingin melihat surat pernyataan menyerah yang telah Tuan berikan kepada kami. Maaf Tuan Panglima Sipi, kami terpaksa tidak bisa menyerahkan surat pernyataan itu sekarang kepada Tuan. Mengapa begitu? Maksud kami begini. Kami ingin menyerahkannya secara resmi dalam suatu pertemuan. Kami akan menyerahkannya di depan Tuan-Tuan Panglima yang lain. Begini Tuan Panglima Sipi. Ya. Surat pernyataan menyerah janganlah dianggap perkara murah. Hal ini menyangkut masalah harga diri kami sebagai penghuni bumi Jawa. Di samping juga harga diri tuan-tuan sebagai bangsa Mongolia. Ini menyangkut masalah kenegaraan. Karena itu sebaiknya surat pernyataan menyerah ini kami serahkan secara resmi di depan pertemuan yang juga bersifat resmi. Kalau soal putri boyongan, Tuan Panglima Sipi bisa menerimanya sekarang juga. Ya. Apakah putri boyongan itu yang berada di dalam tandu? Benar Tuan Panglima. Mereka semuanya 2 orang putri. Mereka masih kerabat kerajaan Singasari.
Mudah-mudahan saja Kaisar Kubilai Khan berkenan menjadikan mereka selir. Ya. Kalau Tuan Panglima Sipi berkenan, silahkan melihat mereka, Tuan. Ya. Rupanya kerajaan-kerajaan tanah Jawa ini mempunyai persamaan dengan kerajaan kami di Mongolia. Setiap negeri taklukan di daerah kami juga biasa menyerahkan putri-putri boyongan di samping harta benda kerajaan yang dikalahkan. Ya, baiklah. Aku akan melihat mereka sekaligus menerima mereka. Prajurit! Iya, Tuan Panglima. Buka pintu tandu. Dan bawalah 2 putri boyongan itu kemari. Cepat kerjakan. Baik, Tuan Panglima. Dua orang prajurit Tartar serentak bergerak hampir bersamaan. Mereka melangkah ke arah tandu. Dia Sang Gramawijaya mundur selangkah sambil melirik ke arah Arya Wiraraja yang berdiri tidak jauh darinya. Arya Wiraraja menganggukkan kepala sebagai suatu isyarat. 2 prajurit Tartar itu sudah tiba di depan tandu. Mereka seperti ragu-ragu sejenak. Mereka melihat ke arah Panglima Sipi. Dan Panglima Sipi melambaikan tangannya sebagai isyarat agar mereka membuka tutup tandu. Tangan-tangan prajurit Tartar itu segera meraih tutup tandu, kemudian menyingkapkannya ke atas, dan pada saat itulah Lembu Sora dan Ranggalawe yang berpakaian menyamar sebagai putri kerajaan melompat sambil berteriak menyergap. Tuan Sang Gramawijaya! Ada apa ini? Apa yang telah Tuan lakukan terhadap prajurit kami? Hai, Panglima Tentara Tartar. Kau tidak perlu lagi banyak bicara. Sekarang ini kau berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kau tidak pantas berkaca pinggang di depan Gusti Sang Gramawijaya. Dengarlah Panglima pasukan Tartar. Kalian adalah pasukan asing yang ingin bercokol di bumi Jawa ini. Kami tidak menyukai kehadiran pasukan asing di negeri kami. Kalian harus segera enyah dari bumi Jawa. Kalau kalian ingin tetap bercokol di negeri kami, kalian akan berhadapan dengan pendekar-pendekar Majapahit. Oh, jadi begitu rupanya. Hah? Rupanya sudah terbukti bahwa kalian adalah kelompok manusia yang berwatak curang. Kami tidak ingin kemenangan kami kalian rampok begitu saja. Kalau kalian ingin membawa harta kekayaan istana Kediri, kalian harus lebih dulu menumpahkan darah dalam peperangan melawan bangsa kami. Ayo Panglima Sipi, majulah, hadapilah Ranggalawe. Kalau kau gentar, kau boleh mengerahkan pasukanmu itu. Kami tidak bakalan mundur barang setapak, sedumuk batu, senyari bumi. Akan kami bela sampai mati. Tanah air kami adalah milik kami. Kami tidak akan mengizinkan orang lain menginjak-injak bumi pertiwi tempat kami berbakti. Ayolah Panglima Sipi. Tunggu apa lagi? Hadapilah pendekar-pendekar Majapahit. Kalian jangan sombong. Kami adalah tentara-tentara yang terlatih. Kami sudah berani datang dari negeri yang jauh, menyeberangi lautan luas, menempuh malam bahaya, demi menjalankan tugas dari junjungan kami, Kaisar Kubilai Khan. Walau memang perang yang kalian inginkan, kami pun tidak akan menyerah begitu saja. Hai prajurit-prajurit Tartar! Tangkap mereka! Hantam saja orang-orang Majapahit itu! Mereka sudah melecehkan kita. Mereka wajib kita bunuh. Ayo! Serang!
Seketika alun-alun istana Kediri menjadi ajang pembunuhan. Pasukan Majapahit mengamuk bagaikan banteng terluka. Demikian juga Lembu Sora dan Ranggalawe mengamuk. Lembu Sora dengan pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Sementara Ranggalawe dengan keris Pegalamat telah membunuh berpuluh-puluh prajurit Tartar. Mayat-mayat mereka bergelimpangan kiri kanan. Langit kota Kediri bagaikan kelam. Mega-mega hitam berarah ke utara sambil menyanyikan rintihan peperangan. Lihat, Kamandanu. Panah-panah api sudah dilepaskan ke udara. Benar, Kakang Kebo Anabrang. Rupanya Paman Lembu Sora dan Kakang Ranggalawe sudah terlibat dalam pertempuran melawan prajurit-prajurit Tartar. Kita harus segera datang membantu mereka. Iya, kita harus bisa membobol pintu benteng ini dan menghambur ke alun-alun istana Kediri. Kukira pasukan Majapahit dari sayap kanan pun sudah bersiap siaga untuk menghambur masuk. Oh ya, Kamandanu. Kudengar kau mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Dapatkah kau menjebol pintu benteng ini dengan pedangmu? Kalau memang diperlukan, akan saya laksanakan, Kakang. Tunggu sebentar. Arya Kamandanu kemudian memejamkan kedua belah matanya. Dia menarik nafas panjang 3 kali. Rasa pusarnya menjadi dingin, dan hawa dingin itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendadak, dia merasakan perasaan yang nyaman dan ringan. Itulah Aji Saipi Angin yang telah merasuk ke dalam raganya. Dan selanjutnya, Arya Kamandanu meraba gagang pedang Naga Puspa. Walaupun sudah pernah melihat kehebatan pedang Naga Puspa, Kebo Anabrang masih ternganga keheranan. Demikian juga prajurit-prajurit Majapahit yang berjumlah sekitar 500 orang yang berbaris di depan pintu gerbang samping. Mereka ternganga keheranan melihat pamor pedang Naga Puspa yang memancarkan warna darah. Arya Kamandanu kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati pintu gerbang. Dan kemudian secepat kilat dan gerakannya itu hampir tidak terlihat oleh pandangan mata biasa, Arya Kamandanu melompat bagaikan terbang. Bagus. Bagus sekali. Sekarang ayo kita masuk. Kita bantu Gusti Sanggrama Wijaya. Kita bantu Paman Lembu Sora dan Ranggalawe. Ayo kita serbu pasukan Tartar. Pasukan Tartar menjadi kebingungan. Bantuan dari Kebo Anabrang bersama 500 orang prajurit Majapahit menjadikan mereka kebobolan. Pertahanan mereka menjadi semakin melemah. Apalagi setelah pasukan dari sayap kanan yang dipimpin oleh Rekrian Demung dan Gajah Biru datang juga membantu. Prajurit-prajurit Tartar saling tunjang. Mereka masih memberikan perlawanan. Walaupun banyak yang sia-sia, tubuh mereka segera bergelimpangan menjadi korban babatan pedang ataupun tusukan ujung tombak. Perasaanku malam ini tidak enak, Panglima Kausing. Kita sudah terlalu lama meninggalkan istana Kediri, Panglima Ikemese. Kita sudah terlalu jauh mengadakan perjalanan keliling malam ini. Sebaiknya kita segera kembali.
Lihat, Panglima Kausing. Lihat. Apa itu? Sepertinya ada panah-panah api berterbangan di udara. Apa yang terjadi? Jangan-jangan telah terjadi pertempuran di alun-alun Istana Kediri. Oh, jangan-jangan telah terjadi baku hantam di antara teman-teman kita. Ayo Panglima Ike Mese, kita lihat apa yang terjadi. Baik, Panglima Kausing. Ayo, kita kembali ke istana. Kita lihat apa yang terjadi. Ayo cepat. Sebentar kemudian Panglima Ike Mese, Panglima Kausing dengan disertai beberapa puluh orang prajurit Tartar tiba di alun-alun kota Kediri. Mereka segera menghambur masuk dan mereka terkejut melihat ada pertempuran sengit di tengah alun-alun. Panglima Ike Mese segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Raja, ini pasti Sanggrama Wijaya. Pasti Sanggrama Wijaya dengan pasukan Majapahit yang telah berbuat itu terhadap kita. Kalau begitu, ayo kita cari Panglima Sipil. Kita harus segera menentukan tindakan yang tepat, Panglima Ike Mese. Iya. Pertempuran sengit masih terus berlangsung. Prajurit-prajurit Tartar banyak yang terbunuh. Mayat mereka bergelimpangan di sembarang tempat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sanggrama Wijaya dapat memenangkan pertarungan ini? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.